This time. Jangan tergilas oleh zaman, mari rebutan menjadi pemenang. Yuk ayo sobat, lekaslah merapat sebelum masa beranjak darurat. Sawah dan ladang berjuta pematang, bergema riuh rindu kita tandang. Yo ayo sobat, satukanlah tekad membangun masa depan yang gemilang. Pertanian jaya maju terdepan, mandiri modern pastilah keren. Wahai petani milenial, negeri memanggil kegelangan, hadir sepenuh jiwa raga, memakmurkan seluruh persada. Wahai petani milenial, waktu betul bertahan, jangan tergilas oleh zaman, mari rebutan menjadi pemenang. Yo, yo ayo sobat, lekaslah merapat sebelum masa beranjak darurat. Kandang dan kebun, rumah pekarangan, bergema riuh rindu kita tandang. Bergema riuh rindu kita tandang. This time. Halo Sobat Bistan, bertemu lagi dalam acara talk show kita hari ini, yaitu Bincang Seputar Pertanian. Bersama saya Rafita Martion. Dan kali ini kita akan membahas tema yang tentunya berhubungan dengan milenial. Yaitu temanya hari ini adalah petani milenial, bertani itu keren. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat kece banget hari ini, yaitu Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara. Mbak Tiara, apa kabar? Alhamdulillah baik, so far so good. So far so good. Iya. Nah, Mbak Tiara, ini kan hal baru ya bagi aku untuk kayak maksudnya bertani tapi kita di era milenial gitu. Oh. Boleh diceritain nggak sih Mbak sebenarnya apa alasannya memilih menjadi petani di era milenial ini? Oke, jadi sebenarnya aku tuh mulai bertani dari kelas 3 SD. Itu awalnya diajakin oleh papaku karena aku tuh asalnya dari Pangalengan, di mana wilayah tersebut adalah komoditasnya atau masyarakatnya itu petani. Oke. Jadi dulu pada kelas 3 SD saya diajak ke kebun sama ayah saya. Itu untuk menanam kopi kelas 3 Menanam SD. kopi. Iya. Jadi saya tuh dulu kegiatannya kelas 3 SD pulang sekolah, saya ambil sepeda saya bukan main sama teman-teman, tapi saya ke gunung sama ayah saya. Wow. Iya, nah di situ udah timbul tuh rasa cinta untuk bertani ya. Di situ udah timbul. Jadi di situ juga sambil belajar. Cuman memang mungkin waktu SD kita belajarnya terbatas ya, karena mungkin kita masih kecil juga, belum banyak pelajaran yang bisa kita ambil lah, karena kapasitas berpikir kita masih terbatas di situ. Tapi itu berjalan terus sampai saya kelas 4 SD, kelas 5 SD, dan kelas 6 SD itu kopi yang saya tanam pada kelas 3 SD itu panen pertama, Mbak. Panen pertama? Panen pertama, Oke. karena kan kopi dari tanam pertama ke panen pertama itu 4 tahun jaraknya sebenarnya. Nah setelah panen pertama, ayahku bilang, ini nih hasil panennya, ayah jual, ada uangnya, kamu pakai untuk sekolah lanjut ke SMP, kata dia gitu. Oke. Jadi menariknya di situ tuh, aku udah mulai kayak, oh jadi bukan cuman saya cinta, tapi ini juga bisa menghidupi saya untuk pendidikan betul. saya, ibaratnya seperti itu. Jadi panen pertama itu sama ayahku itu dijual hasil panennya, kemudian saya sekolah dari uang tersebut sampai kelas 2 SMP ayahku bilang, udah nanti untuk SMA, untuk kuliah kamu lanjutkan biaya sekolah kamu dari tanaman yang kamu tanam waktu kelas Dari 3 tanaman SD kopi itu. tadi ya? Iya, jadi dari situ makin menarik lagi buat saya. Oh, ternyata dari pertanian itu bukan cuma bisa menghidupi saya, tapi juga bisa membawa saya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu loh. Wah, salut sekali ya, hebat sekali ya Mbak Tiara. Dan juga kemarin aku sempat dapat informasi bahwa Mbak Tiara ini adalah salah satu duta pertanian milenial, di mana sudah dikukuhkan ya Mbak ya, oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Agustus 2021. Wah, tepuk tangan dong untuk Mbak Tiara. Terima kasih, terima kasih. Oke. Nah Mbak, sebagai petani milenial nih Mbak,
Maksudnya ada ini nggak sih suka dukanya? Karena kan bisa kita ketahui ya, untuk bertani itu butuh kesabaran, butuh waktunya juga nggak sebentar gitu ya, butuh waktu lama. Ada suka dukanya nggak sih? Pasti ada, tapi itu kan nggak cuman ada di bidang saya petani milenial. Dalam bidang usaha apapun itu pasti ada suka dan duka. Namun yang kita hadapi pasti berbeda-beda. Di case saya yang saya hadapi itu pada tahun 2014 itu saya mengalami yang namanya kesulitan untuk ekspor produk saya. Yang mana jadi produksi saya tinggi tapi saya tidak ada demand. Nah, di situ saya harus belajar lagi. Jadi dari nol lagi nih, bukan hanya mempelajari hulu, tapi hilir juga gitu loh. Jadi yang tadinya saya hanya berkecimpung di perkebunannya nih, saya 2014 saya udah mulai turun ke hilirnya. Nah, itu belajar lagi dari nol. Kita maksudnya ada juga dalam proses belajar itu produksi yang tadi saya bilang tinggi itu jadinya kebuang, nggak ini, dan itu kan itu ada HPP-nya ya di produksi tersebut, itu jadinya nggak menguntungkan gitu. Cuman balik lagi, yang namanya usaha itu dari awal kita harus mempersiapkan mental sih Mbak, siap rugi gitu loh. Jadi mental kita tuh harus dibangun dari awal untuk siap rugi dan jangan pernah menyerah dalam keadaan down gitu. Betul tuh Sobat Bistan. Jadi bukan hanya kopi saja, apapun itu kita jangan pernah menyerah kalau misalnya kita udah susah duluan gitu ya. Betul. Oke. Nah, aku balik lagi ke ini ya, Duta Petani Milenial. Rasanya gimana nih? Tiba-tiba langsung wah, ini dapat jadi Duta Petani Milenial gitu kan. Jadi kan proses untuk jadi Duta Petani Milenial itu cukup panjang ya. Kita tuh direkomendasikan oleh petani setempat atau dinas setempat atau oleh rekan kita yang memang sudah menjadi Duta Petani Milenial di angkatan sebelumnya. Nah, kalau saya diusulkan oleh Duta Petani Milenial sebelumnya. Nah, di mana itu prosesnya itu kan kita ada wawancara, sudah berapa lama bertani, bener nggak kita tuh petani gitu, apa yang kita geluti di bidang pertanian, itu tuh kita menunggu hasil untuk kita memang pantas atau tidak menjadi Duta Petani itu kurang lebih 3 bulan, sampai akhirnya bulan Agustus itu dikokohkan kan sama Presiden, dan di situ saya belajar dan ternyata saya ketemu teman-teman baru. Yang tadinya saya mikir di daerah saya, jarang banget nih ada anak muda yang mau bertani gitu. Sedangkan pas ketemu masuk di Duta Petani Milenial yang mana sekarang tuh jumlahnya 2.000 lebih kan. 2.000 lebih yang sudah dikukuhkan oleh Presiden, itu tuh saya ketemu teman-teman yang jadi saya nggak sendirian, kita bisa sharing ilmu, kita ternyata nyambung dari sini ke sini, dan lucunya kita di sana ketemu juga yang namanya saya produksi kopi nih, saya ini tukang ekspor, ya udah jadi ketemu demand dan supply itu ketemu di situ juga gitu loh Mbak. Jadi lengkap gitu ya, dan aku juga sempat dapat info nih Mbak, 2.000 petani milenial ini atau Duta Petani Milenial ini dia nanti itu di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi dia nanti akan mengedukasikan ke daerah-daerahnya itu untuk mengajak para muda-mudi untuk bertani. Wah, itu memang visi misinya atau gimana nih Mbak? Itu salah satu visi misinya. Memang di era sekarang kita tuh harus memperkenalkan bahwa menjadi petani itu udah nggak perlu kotor-kotoran, udah menjanjikan. Jadi bukan, kan ibaratnya jadi petani itu selama ini paradigmanya kolot ya, dan nggak terlalu menguntungkan gitu. Tapi saya ingin dengan bergabung dengan Duta Petani Milenial atau yang kita singkat sebagai DPM, itu kita memperkenalkan ke petani-petani muda, ke anak-anak muda daerah kita gitu loh, daerah masing-masing untuk ini nih saya ini petani loh, tapi saya lihat deh, saya pribadi ya, saya bisa kuliah S1, saya bisa kuliah sampai S2, saya udah nggak perlu nih kotor-kotoran, karena zaman sekarang pun udah ada yang namanya smart farming. Waduh, itu menarik. Apa itu Mbak? Jadi smart farming itu kita, di mana petani itu udah nggak perlu becek-becekan ke kebun, nggak perlu nyangkul sendiri atau apa, karena sekarang tuh ada alat-alat ya, di Bali ya yang kemarin saya lihat, itu ada alat-alat yang kita bisa operasikan by handphone doang. Alat-alat yang kita bisa operasikan by handphone? Iya, jadi kayak petani itu ke kebun pun hanya untuk lihat-lihat aja, udah nggak perlu lagi tuh yang susah-susah kayak gotong-gotong kayak gitu, nggak usah. Ada pun perlu seperti itu, memang sekarang sudah ada mesin-mesinnya, sudah ada alat-alatnya untuk mempermudah pekerjaan petani gitu loh. Jadi kan paradigmanya untuk jadi petani itu takut kotor ya. Iya, betul takut kotor, anak zaman milenial sekarang tuh takut kotor. Jadi pertama takut kotor, kedua kelihatannya kurang menguntungkan. Tapi faktanya pada masa pandemi kemarin kan pertanian yang naik. Iya, betul sekali sih, benar-benar.
usaha yang lain oke lah terganggu, tapi lihat pertanian sayuran terjual lebih tinggi juga di masa pandemi. Begitupun dengan kopi, karena orang-orang tuh ternyata tuh tetap butuh supply yang namanya dari petani gitu. Supaya dari petani. Nah, ngomong-ngomong tadi cuan nih, tidak kotor, kemudian cuan. Kalau aku nggak salah lihat nih ya, aku pernah baca profil dari Mbak Tiara. Ini Mbak Tiara selain jadi petani, dia adalah pengusaha juga ya. Betul. Kalau nggak salah boleh dikasih tau nggak sih Mbak, usahanya apa nih? Saya tuh usaha di bidang, karena saya petani kopi, saya usahanya di bidang coffee shop juga. Oke. Coffee shop saya udah punya 2 coffee shop di Bandung, di Pangalengan. Kemudian saya juga selain itu saya memproduksi barang-barang yang berasal dari kopi. Oke. Entah itu asbak yang dibuat dari ampas kopi, adapun pewangi yang dibuat dari kopi gitu. Itu usaha saya salah satunya. Oke, wah sangat menarik sekali nih Mbak Tiara ya. Jadi memperkenalkan kepada milenial bahwa pertanian itu tidak kotor, pertama. Kedua, cuan. Cuan, wah. Aku udah gak sabar nih ingin berbincang-bincang lagi kepada Mbak Tiara. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen berikutnya. Sebelumnya ini dia Jongblek. Pipi koneng iruang putri Bandung Nenggelis pujaan akan Nenggelis akan hoyong tepat Upami ayah pemenang Langkung saya urang kenalan Nenggelis pujaan akan Nenggelis akan hoyong tepat Upami ayah pamengan Langkung saya urang kenalan Langkung saya urang kenalan Bistan Lagi segmen kedua masih di talk show kita Bistan, bincang seputar pertanian. Nah Sobat Bistan nih, Sobis, kali ini tadi kan kita sudah berbincang dengan Mbak Tiara seputar petani milenial ya, Duta Petani Milenial 2021. Tapi sekarang kita kedatangan satu narasumber lagi. Nah kalau yang ini Mas Rendra ya Mas ya, kita tepuk tangan dulu dong untuk Mas Rendra. Halo Mas. Halo Mbak. Mas Rayendra Syahdan Mahmudin ya Mas ya. Iya. Nah kalau aku nggak salah info, itu Mas juga salah satu Duta Petani Milenial 2021 yang dikukuhkan pada tanggal 6 Agustus 2021 oleh Bapak Joko Widodo. Iya betul. Oke, nah Kebetulan satu angkatan di satu sana. angkatan ya. Oke, Iya. cuma ada yang berbeda nih. Aku sempat baca Mas Rendra itu kalau nggak salah lulusan Politeknik Pertanian ya Mas ya, yang ada di Yogyakarta ya Mas ya, atau di Magelang. Polbangtan Yoma ya. Polbangtan Jadi Yoma. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Cuma kalau Yogyakarta saya Magelang. di kampus yang di Magelang, jurusan peternakan, Mbak. Jurusan peternakan. Dan oh ya, for your information nih Sobis, si Mas Rendra ini adalah salah satu alumni yang dibanggakan ya Mas ya, karena kehidupannya sekarang itu sesuai dengan studinya ya Mas yang dijalani Iya, ya betul, Mas ya. betul. Oke. Nah Mas Rendra, kira-kira saat memilih untuk studi peternakan atau pertanian tadi, itu motivasinya apa sih Mas? Sebenarnya kalau saya itu memang dari SMK itu sudah di pertanian, Mbak. Oke. Jadi dulu saya SMK-nya di pertanian, terus D4-nya saya di Polbangtan Yoma, itu juga di jurusan peternakan, sehingga memang saya sebenarnya dari kecil itu sangat pengen ya jadi seorang petani gitu ya. Oke. Karena saya melihat banyak sekali anak-anak muda atau anak-anak kecil ya, kalau ditanya apa cita-citanya itu pasti selalu menjawab pengen jadi pilot, pengen jadi betul. polisi gitu ya. Jarang sekali yang bilang pengen jadi petani. Lah itu dulu saya pernah berpikir ini kenapa sebenarnya petani ini, ternyata petani itu tadi identik dengan kotor, miskin dan lain sebagainya. Tapi di saat era sekarang itu tidak seperti itu lagi, bahwa pertanian itu sekarang
sudah menurut saya sudah modern ya. Jadi kita bisa memaksimalkan keuntungan kita dengan cara pertanian yang smart gitu, yang kita smart. bisa mengefisiensi semua di dalam produksi sehingga kita keuntungannya maksimal gitu. Jadi harapan saya pertanian itu tidak dipandang rendah lagi gitu. Jadi makanya saya pengen membuktikan saya harus jadi petani gitu. Saya harus jadi petani gitu ya. Iya. Nah, Polbangtan sendiri ini adalah salah satu ini ya Mas ya, vokasi yang dikelola oleh Kementerian Pertanian ya Mas ya, betul? Iya, betul. Oke. Nah, waktu ini Mas menjalani studinya, ada ini nggak sih Mas, ada kesulitan kah? Atau mungkin kan kalau dibilang kayak, kok nggak ngambil jurusan ini sih, jurusan yang lagi ngehits, kan banyak dong ya kan? Iya. Jurusan ngehits kenapa ngambil pertanian? Kalau pertanian mah nggak usah kuliah, pasti gitu dong. Pernah ada seperti itu ya. Nah, itu bagaimana menanggapinya Mas? Sebenarnya kalau suara-suara seperti itu ya, diejek teman masuk pertanian itu pasti ada. Cuma saya melihat Politeknik Pembangunan Pertanian itu beda gitu Mbak, karena di tempat kami itu 70% itu praktek. Dan saya sudah tadi saya sampaikan cita-cita saya pengen menjadi pengusaha gitu. Kalau pengusaha pasti harus banyak prakteknya gitu kan. Nah, ini bahkan Mbak, saya kalau boleh cerita ya, di awal saya semester 1 itu ada modal dari kampus Mbak untuk kita berwirausaha itu pinjaman loh. Tanpa kita pakai agunan gitu. Pinjam sampai 25 juta bisa. Dan itu untuk belajar gitu ya. Untuk belajar menjadi seorang pebisnis, dan itu dilakukan di Polbangtan gitu. Wah, benar. Jadi kayak aku baru dengar loh, kalau misalnya kan biasanya kalau yang dipinjamkan. Kalau kampus kan bayar, Mbak. Iya, kalau betul. Ini diberikan diberikan modal usaha. Gitu. Iya, waduh. Dan di tahun 2016 saya dapat lagi namanya program PWMP, Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian. Nah, itu saya dapat sampai 35 juta. 35 juta iya, untuk memulai bisnis itu. Nah, sebenarnya kalau kesulitan-kesulitan tidak ada ya di Polbangtan ini, hanya memang perlu kita beradaptasi untuk membentuk jejaring karena memang kampus yang istilahnya itu sedikit kedinasan gitu ya, karena itu di bawah kementerian itu memang kalau kita nggak kreatif, nggak cari peluang sendiri, nggak cari jejaring sendiri, itu akan kesulitan ketika lulus. Makanya saya sekarang karena ada di kampus saya itu pembelajaran tentang penyuluhan, tentang pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan, itu kan ada semua di Polbangtan. Nah, saya coba implementasikan ke desa saya. Salah satunya saya menjadi direktur badan usaha milik desa. Dan itu waktu saya masih kuliah, Mbak. Semester 4. Jadi waktu itu saya menjadi direktur BUMDes termuda di Jawa Tengah, Mbak. Direktur BUMDes termuda di Jawa Tengah. Iya, betul. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Mas Rendra. Nah, itu di tahun 2016. 2016. Iya. Dan ternyata memang Polbangtan ini banyak diterima masyarakat karena memang sudah dilatih untuk berbicara dari kita kuliah. Jadi public speaking untuk ke masyarakat itu beda dengan Mbak jadi presenter gitu ya. Nah, ini perlu pendekatan yang lebih intens dan itu diajarkan di Polbangtan. Wah, keren sekali ya, benar-benar. Jadi Polbangtan itu nggak cuman, kan biasanya kita kalau misalnya mendengar kuliah apalagi dari kedinasan ya gitu, pasti kayak wah ini harus belajar, harus serius gini gitu. Ternyata enggak, prakteknya lebih banyak juga ya. Iya, betul. Kalau kita serius nggak bisa ke petani, nggak bisa ke masyarakat dong. Karena pertanian itu harus penuh dengan cinta, kasih sayang gitu ya, nggak bisa istilahnya kaku, itu nggak bisa. Makanya di Polbangtan itu diajari bagaimana kita melakukan pendekatan ke masyarakat sehingga kita nanti bisa berdampak besar di masyarakat. Yang kita lakukan di Kabupaten Magelang itu saya menjadi koordinator forum komunikasi BUMDes, terus saya menjadi koordinator PKK milenial, Pak. Koordinator PKK milenial, guys. PKK itu kan identik dengan ibu-ibu ya, tapi alhamdulillah kita bisa membentuk di Magelang PKK milenial untuk kita mencoba mendekatkan anak-anak muda itu ke desa, karena desa itu kan terkenal dengan penokohan. Tokoh-tokoh masyarakat yang sering dipakai, anak muda yang cerdas, pinter, punya ide banyak, nggak terlibat. Nah, melalui PKK milenial ini kita berupaya untuk melibatkan anak-anak muda di dalam desa. Apalagi ada program sekarang SDGs ya, Sustainable SDGs yang
pembangunan berkelanjutan. Oh, pembangunan Nah, berkelanjutan. ini kalau orang-orang tua yang yang terlibat maka akan sulit. Tetapi kalau anak muda terlibat maka SDGs ini akan bisa tercipta. Oke, jadi memang milenial ya Iya, Mas ya. harus banyak. Nah, kalau boleh tahu Mas, tadi kan beragam ini ya komunitas, kemudian organisasi yang diikuti. Kalau boleh tahu kesibukan Mas Rendra selain tadi itu apa aja Mas? Misalnya mungkin kan pengusaha nih. Nah, Iya. itu ada usaha apa sih Mas? Saya kalau usaha itu di sektor peternakan dan juga perkebunan. Peternakan dan perkebunan. Iya, Oke. peternakan itu saat ini kita mengelola 700 ekor domba, terus sapinya 25 ekor. Wow. Dan kemarin baru saya MOU dengan salah satu bank itu untuk pinjaman tanpa agunan sebesar 1 miliar untuk mitra kita. Mitra Nah, itu iya. apa Mas? Hah? Untuk apa? Mitra kita, Oh, mitra petani. kita. Oh, mitra petani, peternak. oke. Jadi satu orang itu dapat plafon 100 juta dan kita dapat 10 paket. Jadi 1 miliar. Nah, itu tanpa agunan. Jaminannya adalah saya alumni Polbangtan Yuma. Wah, keren sekali ya. Mah keren banget. Nah, kalau tadi untuk peternakan, pertaniannya apa nih Mas? Kalau untuk pertaniannya kita tepatnya di perkebunan, yaitu pengolahan kelapa terpadu. Jadi di dusun saya itu kebetulan adalah sentra kelapa di Kabupaten Magelang. Jadi sebenarnya pertanian kelapa ini sangat prospek Mbak, karena hampir dari semuanya itu bisa dimanfaatkan. Niranya, kelapanya, Nira, oke. terus tempurungnya, limbahnya aja bisa. Jadi niranya itu bisa jadi gula semut sama vegan nektar. Vegan nektar itu madu yang tidak melalui proses lebah. Jadi kita nyebutnya vegan honey. Vegan Honey itu rendah glikamid, jadi aman untuk dikonsumsi orang diabetes. Oke. Ini dan kita dengan inovasi itu Mbak, dari dulu hanya menjadi gula batok, jadi gula semut dan vegan nektar, itu kita bisa menaikkan pendapatan di dusun kita itu yang mayoritas penghasil kelapa itu sampai 6 juta per hari. 6 juta per Jadi hari cuma loh. inovasi itu. Itu cuma hanya Iya, betul. inovasinya. Jadi Wow. dulu cuma batok gula batok yang dicetak-cetak itu. Iya, gula Nah, batang cetak saya tahu. itu harganya cuma 14.000. Nah, ketika jadi gula semut 30.000, Mbak. Jadi vegan nektar per 120 mili 40.000. Jadi kalau nira itu kita manfaatkan untuk vegan nektar dan gula semut, 6 juta Mbak yang kita bisa naikkan per hari. 6 juta ini Iya. benar-benar ya. Jadi benar-benar sesuai dengan tema kita bertani itu Iya, keren, petani milenial. Jadi kita memang mengedukasi sobis kalau bertani itu selain enak juga, kita banyak menemukan teman, kemudian lingkungan yang baru, cuan. Nah, kan Iya. milenial pasti pertama kayak gitu. Makanya Mbak bayangin kalau anak-anak muda yang punya ide kreatif Iya. luar biasa itu bisa masuk ke desa semua dan mengembangkan sektor pertanian, pasti luar biasa kaya desa kita. Oke, nah kalau tadi aku sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi nih Mas seputar kalau tadi kan itu pendapatannya 6 juta. Kalau pendapatannya Mas Rendra sendiri bagaimana ya? Pastinya penasaran dong. Nah kita akan obrolkan lebih lanjut lagi di segmen berikutnya, tapi jangan kemana-mana dan ini dia Jangblek. Awak dewe tahu duwe bayangan besok yang wes waya omah-omahan. Aku mojo koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wes dadi kenangan aku, karo kowe wes pisahan. Aku kiri kowe kanan, wes bedo dalan. Aku kiri kowe kanan, wes bedo dalan. Halo Sobat Bistan, masih bersama saya di talk show Bincang Seputar Pertanian. Nah kalau tadi kita sudah mewawancari para duta petani milenial, saat ini kita kedatangan di studio kita, sudah kedatangan Kepala Badan PPSDMP Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi MAJR atau Master Agriculture. Halo Bapak. Terima kasih. Halo, alhamdulillah baik. Wah sangat ini ya Pak ya, Ya. sangat sehat ya Pak ya. Nah, Alhamdulillah.
Pak, tadi kan kita juga sempat berbincang-bincang nih Pak dengan para duta petani milenial kita ya Pak ya. Nah kalau saatnya saya mau wawancara lebih nih kepada Bapak. Kalau misalnya menurut Bapak nih Pak, pertanian di masa pandemi COVID-19 ini seperti apa sih Pak? Karena tadi ada info dari Mbak Tiara itu katanya semakin laju gitu Pak. Ya. Ada hambatannya nggak sih Pak? Jadi ini bukan karena kata saya orang pertanian ya. BPS, ya, Biro Pusat Statistik sudah merilis data Oke. bahwa ternyata di saat pandemi COVID-19, ya, di saat sektor-sektor yang lain itu terpuruk, bahkan ada pertumbuhannya sampai minus 20%, bahkan ada yang minus 40%, itu kan luar biasa. Pertanian masih tetap berdiri tegar, ya. Pertumbuhannya plus 16,24% ya, triwulan kedua tahun 2020. Dan itu berlangsung terus sampai detik ini. Luar biasa toh? Luar biasa sekali dong Pak. Jadi di saat Indonesia mengalami resesi karena sudah 2 kali terkontraksi, ya pertumbuhannya minus di bawah 0%, ternyata pertanian masih tetap tumbuh positif. Nah, bukan hanya PDB, ya, ternyata NTP, nilai tukar petani, NTUP, nilai tukar usaha pertanian, itu juga meningkat. Bahkan kemarin ya bulan September tercatat NTP kita 105,68%. Itu kan luar biasa ya. 105,68%. Nah, padahal pada saat pandemik NTP kita itu hanya 99%. Jadi ada peningkatan pada saat pandemik saat itu bulan Mei tahun lalu. Ya, sampai dengan detik ini peningkatan luar biasa 6%. Nah, padahal di dalam perencanaan kita itu 2024 targetnya 104%. Itu 2024 ya Pak? 2024 loh. Saat ini kita sudah melewati bahkan. Jadi baru 2021 nih. Wah itu Ya. benar-benar di luar ekspektasi nggak sih Pak? Ya, di luar. Artinya apa? Berarti ada peningkatan pembangunan pertanian yang luar biasa di situ. Selain itu kalau kita berbicara ekspor ya, 2019 normal, 2020 kita pandemik. Tapi ada peningkatan ekspor 15%. Peningkatan ekspor ya Pak ya? Jadi Oke. volume ekspor kita, nilai ekspor kita tuh meningkat 15%. Nah, bahkan tahun ini pun, tahun 2021 ya, mulai dari Januari sampai dengan bulan Agustus kemarin, itu juga ada peningkatan yang luar biasa. Padahal belum selesai ini tahun ini, tapi sudah terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Artinya apa? Di saat sektor-sektor lain terpuruk, Iya, ya, sektor pertanian masih tetap berdiri kokoh. Bahkan ya, Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa pertanian itu adalah bantalan ekonomi nasional. Iya betul. Temper ekonomi nasional. Artinya dia penyangga begitu. Ya, di saat yang lain negatif, dia tetap tumbuh positif. Meskipun secara nasional kita masih tetap negatif. Ya, tahun lalu kita bahkan sampai minus 3, sekian persen. Tetapi alhamdulillah masih sedikit disangga oleh pertanian. Coba bayangkan kalau pertanian negatif. Bagaimana ini situasi negara kita? Wah benar-benar sih Pak. Nah, jadi Jadi nggak bisa pertanian bayangin. itu justru saat ini pertanianlah ya yang menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19. Oke, wah itu sangat menarik sekali ya Pak ya. Nah ini kan kita lagi membahas tentang duta petani milenial nih Pak. Ya. Kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira untuk para petani milenial ini diberikan edukasi atau bimbingan khusus gitu nggak sih Pak Ya. untuk bertani gitu? Betul, persis seperti begitu ya. Jadi kita awali ya duta petani milenial, duta petani andalan itu melalui tentu saja kita lakukan seleksi. Ya. Tentu prosesnya diusulkan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Kota, Provinsi. Kita lakukan seleksi. Nah, kemudian kita pilih ya di seluruh Indonesia itu ada 2.000 duta petani milenial, duta petani andalan, dan alhamdulillah bulan September ya. Agustus Pak. Bulan Agustus 2021 itu ya, Pak? dikukuhkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, termasuk nih Mbak Tiara sama Dek Rayendra ini. Saat itu dia dikukuhkan ya, banyak juga yang offline tetapi lebih banyak yang online. Nah, setelah itu dia melakukan resonansi di tempatnya masing-masing. Dia itu duta petani milenial, duta petani andalan tuh harus menjadi champion
Champion. Nah, artinya apa? Harus menjadi raja dia. Harus menjadi the best lah The best. petani di situ. Nah, kemudian dia lakukan resonansi, dia lakukan aktivasi. Artinya apa? Dia mengajak teman-temannya, para, pemuda-pemudinya ya, Pak, ya? pemuda-pemuda Betul. yang lain. Yuk kita masuk di pertanian, yuk. Ya, apalagi Mbak Tiara sudah bisa ekspor kan. Iya. Nih kalau ekspor nih duit saya nih jadi banyak dan Cuan, sebagainya. betul ya, itu Pak. itu kan cara-cara seperti itu kan sangat elegan dan itu luar biasa Oke. dampaknya terhadap pembangunan duta petani milenial yang lainnya. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Badan PPSDMP ini tidak melepas ya Pak ya. Jadi kan biasanya kalau misalnya sudah terpilih ya udah menjalani sendiri-sendiri aja atau Ya. bagaimana, tapi tetap dibimbing ya Pak ya. Dibimbing. Jadi begitu dikukuhkan ya Mbak Tiara, ini Raindra ya, langsung kita lakukan pelatihan wirausaha pertanian selama 1 minggu lebih ya. Wow, Nah, keren bahkan sekali, di dalam Sobis. pelatihan itu kita melibatkan juga perbankan. Nah, jadi perbankan itu BRI, BNI, Bank Mandiri, dia memberikan pelatihan bagaimana caranya membuat proposal yang bankable. Oke. Proposal yang dapat diterima oleh bank sehingga bank mau mengocorkan kreditnya. Mau mengucapkan kredit. Nah, jadi Oke. kredit usaha rakyat namanya. Kredit usaha rakyat itu adalah kredit dengan bunga yang relatif rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan komersial ya, hanya 6%. Hanya 6%. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh petani milenial ya untuk menggenjot usahanya. Wah, Nah, termasuk ini memang sudah mandate terhadap KUR ya. Jadi mereka pasti memerlukan modal lah, itu pasti. Pasti. Ada untuk misalkan alat-alat mesin pertanian, ada Oke. juga untuk beli misalnya sarana prasarana pupuk, benih, bibit dan lain sebagainya lah. Itu memerlukan biaya yang luar biasa. Dan saya melihat petani milenial ini kayak Mbak Tiara, kayak Rendra ini kan keren itu. Dia berani bertarung ya, dia berani untuk ngambil kredit ya, artinya berani menanggung risiko. Itu ciri dari petani milenial itu. Oke. Berani menanggung risiko. Berani menanggung resiko. Seperti tadi segmen pertama kita sudah bahas ya Mbak Tiara ya. Itu ciri dari petani milenial kita. Oke. Nah, tentu ini kan mereka melalui exercise yang relatif panjang. Ya. Betul. Mereka kan sudah ditempa Ya, dengan tidak berbagai. mudah ya, Pak ya. Jadi memang sudah mereka itu tegar. Jadi ya makanya berani-berani mereka. Keren. Nah Pak, kan tadi sempat diinfokan juga ya Pak ya, bahwa telah terpilih 2.000 ya Mbak ya, 2.000 duta petani milenial. Apakah ada program selanjutnya nggak sih Pak untuk menambah duta petani milenial ini? Atau mungkin ada Sekarang udah program khusus, 20.000. Pak? Sudah kan 20.000? 20.000 ya, Mbak Tiara di Bandung kan ya? Iya. Kalau Rendra? Saya Magelang, Pak. Magelang ya. Di jadi gini Mbak, setiap kabupaten itu harus ada menumbuhkan 200 petani milenial yang lain. 200 Mbak petani. Tiara di Bandung tuh lebih dari 200 tuh. Kemarin tuh udah 200 berapa? Kemarin tuh udah hampir 300, Pak. Udah hampir 300 Udah dia. hampir 300, Artinya dia Sobis. sudah melampaui target ya. Di Magelang berapa? Kemarin sudah kita kirimkan 600. Tuh. 600. Padahal Wow, jangan-jangan targetnya yang 200. lagi nonton ini salah satu yang direkrut Iya, sama Mbak jadi- Tiara atau sama Mas Rendra Ini nih yang ya. saya maksud Oke. champion tuh inilah. Ini nih. Oh, baik. Champion tuh kayak begini. Jadi dia sendiri champion, di saat yang sama dia menggait teman-teman petani milenial yang lain. Jadi betul. dugaan saya mungkin lebih dari 20.000 kalau begitu. Targetnya katanya 2,5 juta ya Pak ya. 2,5 juta itu nanti sampai 2024. 2024. Dan saat ini kita udah lakukan pelatihan-pelatihan itu sudah lebih dari 1,5 juta loh. Oh, wow. Karena memang kan Pelatihan-pelatihan itu. iya, karena memang negara Indonesia sendiri adalah sangat Luas, menjunjung tinggi agriculture ya Agriculture Pak ya. negara kita negara agraris. Betul. Artinya apa? Persyaratan agraris, persyaratan pertanian itu lengkap di negara kita. Apa sih syaratnya? Oke. Sinar matahari. Tanpa sinar matahari tidak ada pertanian. Betul. Sinar matahari di kita sehari 12 jam. Iya. Setahun 365 hari. Bandingkan dengan di negara subtropis. Iya, betul. Ya. Kalau lagi musim salju, itu sehari matahari itu cuman 6 jam. Setengahnya. Dalam 1 tahun mereka bukan 12 bulan. Iya. 1 tahun mereka tuh cuma 3 bulan. 3 Bisa bulan. saat musim panas. Saat- Indonesia panas terus. Indonesia malah panas Panas terus ya terus Pak ya. ya. Jadi Jadi sangat artinya cocok apa? gitu. Pertanian setiap Oke. saat, setiap detik bisa berlangsung kalau di negara kita. Makanya negara kita disebut negara agraris. Air coba, air berlimpah di mana-mana. Pernah ke Saudi Arabia? Gak ada air kan di sana, kering kerontang, susah Iya, pertanian. betul Loh sekali. kita air di mana-mana.
Artinya apa? Persyaratan untuk pertanian di kita Sangat itu mudah ya Pak ya. mudah. Di kita itu lengkap gitu. Gitu Makanya juga ya. negara kita negara agraris. Makanya kalau kita bisnis pertanian pasti untung. Pasti untung. Seperti Kalau nggak untung Mbak berarti Tiara dan ini ya, manajemennya Pak, ya, ada yang Mas salah Rendra. itu. Nah Pak, Mas Rendra ini kan salah satu alumni mahasiswa Polbantan. Iya, apa? Polbangtan Yoma. Pol Bantan Yoma. Nah, Ya. ini kan yang sukses ya Pak ya, dan Betul. sesuai dengan studinya. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana nih Pak? Melihat mahasiswanya ini mahasiswa salah satu binaan dari Kementerian Pertanian Ya. yang sukses menjalankan studinya, kemudian berusahanya juga pengusaha pertanian juga ya Mas ya? Ya, betul. Nah, jadi memang pendidikan vokasi itu ditujukan untuk anak-anak kita belajar terapan, belajar teknologi terapan. Nah, seperti Rayandra ini di Polbangtan Malang. Nah, di sana dia itu lebih banyak belajar praktek. Memang kurikulumnya dia diarahkan ke situ. Ya, teori hanya 30% dia. Iya, tadi saya sempat diceritakan juga 70% tuh. itu memang praktek. Artinya memang dicetak ya untuk menjadi ya petani-petani yang betul-betul menguasai teknologi terapan. Nah, sebetulnya penguasaan teknologi terapan itulah sebetulnya bakat-bakat bisnisnya itu bisa berkembang. Iya, betul. Nah, beda dengan misalnya saya dulu ya, saya S1 kan pertanian biasa. Jadi teknologi terapannya itu sangat minimal. Sangat minimal. Jadi begitu terjun ke lapangan ya pasti AIE gitulah, susah. Agak masih harus belajar lagi. Harus belajar gitu ya, Pak, lagi. ya? Nah, tapi kalau seperti Rendra ini dia bisa langsung terjun ke lapangan. Iya Pak, betul-betul. Betul, siap Tadi saya langsung juga siap sempat main. diinfokan nih Pak, kalau misalnya di universitasnya sendiri, di politekniknya sendiri, Iya. itu diberikan modal untuk berwirausaha, Betul. untuk bertani, itu keren banget loh Pak. Betul. Karena baru dengar juga sih gitu. Biasanya kan pasti UMKM gitu Betul. kan. Nah, program itu sebetulnya tidak ditujukan untuk mahasiswa Polbangtan saja, enggak. Ya, itu ditujukan untuk petani milenial seluruh Indonesia, termasuk para alumni Fakultas Pertanian. Ya, dimanapun berada silahkan itu bisa gabung di situ. Ya, mungkin secara administratif mungkin harus ada MOU dengan Kementan dulu, ya terus dan sebagainya, itu kan biasa. Tapi intinya adalah semua bisa mengakses itu. Jadi kita mempunyai program yang disebut PWMP, ya, Penumbuhan Wira Usaha Muda Pertanian. Nah, di dalam program PWMP ini, ya kita lakukan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Misalkan ya, nah ada teman-teman milenial itu sukanya di hidroponik. Oke. Udah kita latih mereka itu hidroponik ya. Ada juga misalkan di olahan ya. Termasuk misalnya kayak Mbak Tiara nih, dia jago di marketing ya. Keren itu, makanya bisa Iya, sampai ekspor. betul, Pak. Berarti dia itu di olahan ya, kemudian pengemasan, kemudian distribusi dan pemasaran. Jadi tergantung dia maunya kemana nih. Kalau misalnya di on farm, oh berarti di budidaya, mungkin komoditas ini yang cocok. Nah, tapi wah ini kayak Mbak Tiara ini udah masuk di olahan. Nah, olahan yang digenjot. Jadi pelatihannya diarahkan ke situ. Wah, Nah, di saat yang sama ada mungkin sedikit tidak terlalu besar ya insentif sebagai trigger ya. Artinya biar dia tuh lebih pede untuk terjun di bisnis pertanian. insentif ya Pak ya, itu sebenarnya Ya. kalau sangat identik nih dengan milenial ya. Kira-kira Betul. insentifnya berapa? Jangan jawab dulu Pak, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Siap. Sebelumnya kita saksikan dulu Jongblek. Dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua, kita semua bersaudara. Indonesia, tempat kita semua berkarya. Biar jauh sampai di mana, takkan kita lupakan Indonesia tanah pusaka. Oh, oh, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia manis. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia manis. This time.
Wah, kita masih di talk show kita kali ini yaitu bincang seputar pertanian. Nah, kalau tadi kita sudah membahas di segmen 1 sampai segmen 3 tentang pencapaian dari Batiara, Mas Rendra, kemudian program-program yang dilaksanakan atau mungkin yang akan dilaksanakan, diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian ya Pak ya, siap. untuk menciptakan atau meregenerasi para petani-petani milenial selanjutnya. Tentunya ada, kalau nggak salah tadi sempat 2,5 juta ya Pak ya untuk targetnya gitu. Nah kalau dari pandangan Bapak Dedi, bagaimana sih Pak melihat sekarang para petani milenial ini suksesnya itu benar-benar nggak main-main gitu Pak? Karena kan banyak, jujur aja tadi sempat ngobrol juga ya sama saya dengan Mbak Tiara, begitu dibilang pengen jadi petani, pada ih kotor, ih nggak cuan gitu. Tapi semua itu bisa dijawab dengan pertama nggak kotor, kedua cuan. Wah itu kan penting banget Pak. Betul. Nah menurut Bapak bagaimana nih Pak pandangan Bapak? Ya, jadi persepsi pertanian itu kere, ya. Pertanian itu kering, pertanian itu kotor. lumpur, kotor, Betul, dekil dan sebagainya. Itu memang sudah tertanam sejak lama ya, dan ya seperti itulah kondisinya. Namun demikian saat ini sebetulnya itu tidak, ya. Oleh karena itu kita harus tunjukkan kepada anak-anak kita ya bahwa pertanian itu duit gitu loh. Duit. Pertanian itu banyak duit. Banyak duit tuh, Bahkan pertanian itu pertanian banyak itu duit ya Pak. emas 100 karat. Emas 100 Jangan karat. main-main loh. Yang Mbak pakai itu kan cuma 24 karat kan? Iya betul Pak. Kenapa pertanian disebut emas 100 karat? Karena tuh, Pak? bayangkan ya, emas 24 karat yang Mbak pakai itu, proses pembentukannya lama. Iya. Perlu ratusan bahkan ribuan tahun. Betul. Satu. Kemudian yang kedua, yang menikmati penambangan emas itu berapa orang sih? Itu ada di Papua kan? Ada di beberapa tempat yang lain. Yang menikmati cuma segelintir orang. Betul. Tapi kalau pertanian, ya hidroponik, tanam sawi, tanam kangkung, 1 bulan duit. Tidak perlu 1 tahun, apalagi ratus tahun, apalagi 1000 tahun. Wah iya betul. 1 bulan duit, apalagi kangkung. Begitu dipanen, Iya. dia tumbuh lagi tunasnya. Itu setiap hari bisa panen. Artinya apa? Setiap hari duit itu. Setiap hari duit Wah. Dan semuanya membutuhkan pertanian gitu. Iya, Kalau semua, emas kan betul. ada pasarnya sendiri. Iya. Kenapa? Kalau pertanian itu semua orang butuh. Betul. Siapa sih yang tidak butuh pertanian? Betul sih, Pak. Itu. Kenapa? Pertanian yang menyediakan pangan. Bahkan pertanian itu menyediakan pangan bukan hanya umat manusia, Oke. umat binatang juga. Betul. Bayangkan, termasuk makhluk halus juga masih perlu pangan. Dan itu semua berasal dari pertanian. Pertanian betul Luar sih Pak. biasa kan? Jadi pertanian itu memang rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam, bukan hanya untuk manusia, Betul. tetapi juga untuk semua makhluk. Kan luar biasa itu. Wah, iya sih, Itulah betul sekali, pertanian. Pak. Makanya 100 karat. Kenapa? Duitnya banyak. Duit ya loh. Pak ya benar sih. Apalagi kalau sudah seperti Mbak Tiara kan, ekspor. Dolar coy. Kalau ekspor Aduh, itu. dolar bener sih Pak. Dolar. Sesuai dengan ini ya slogan Bapak Presiden juga ya, kalau ke Betul. depannya nanti Indonesia akan mengurangi itu impor. Jadi kita Betul. lebih banyak ekspor tapi impornya kita dikurangin karena kita harus cinta produk dikurangi, lokal ya Pak. Jadi gini, kalau kita tingkatkan produktivitas produksi dalam negeri, itu dengan sendirinya ya impor pasti akan berkurang. Betul. Kan begitu, kan apa teorinya kan seperti itu. Misalnya begini ya, jangan jauh-jauh lah, kita sekarang masih impor kedelai. Kenapa? Produksi kedelai kita sangat sedikit. Ya. Tapi kalau kita genjot produksi kedelai, ya maka kebutuhan impor akan berkurang. Kenapa? Produksi dalam negeri ada. Nah, oleh karena itu, ya kita genjot produktivitas produksi dalam negeri dalam rangka mengurangi impor. Bahkan di saat yang sama kita juga ekspor dong. Ekspor. Kan banyak komoditas kita yang berdaya saing tinggi, kopi ya, Mbak Tiara. Kopi itu Betul, Indonesia Pak. memang. Sekarang sudah ini ya, sudah ekspor ya Mbak Tiara ya. Ekspor. Wah, keren Ya, sekali jadi, sih. nah sekarang pertanian itu ya nanti arahnya tetap untuk anak-anak muda beginilah, Mbak Tiara, Renda betul. gini. Kenapa? Karena mereka ini kan pinter, Iya. pinter begitu. Kemudian di saat yang sama adrenalinnya kan, semangatnya itu, gerakannya itu, luar biasa nih. Bayangkan kalau kolotnial seperti saya, gerakannya aja kan lambat ya. Suruh ini aja apa namanya Android kan nggak ngerti kita nih. Anak-anak muda gini kan Wah,
Benar-benar sudah melek begini. teknologi juga ya Pak ya. Teknologi begitu loh. Oke. Nah artinya ya program-program itu terus dilaksanakan oleh Terus Kementerian Pertanian termasuk tadi yang PWMP tadi. PWM. Oke. Ya. Nah harapan Bapak sendiri Pak kepada para petani milenial ke depannya Ya. seperti apa sih Pak? Saya tentu saja berharap ya terus genjot kapasitas kalian. Oke. Satu ya. Kemudian yang kedua jangan lupa ya. Jadi network itu menjadi kata kunci keberhasilan kalian. Ya. Kenapa? Sekarang pertanian itu adalah bisnis. Bisnis. Dulu kan pertanian kan kewajiban, Iya betul Pak. keharusan, bahkan dalam tanda petik keterpaksaan. Keterpaksaan seperti tadi Mbak Tiara ya, awalnya keterpaksaan, Keterpaksaan. tapi lama-lama jadi suka ya. Betul begitu. Nah sekarang pertanian itu bisnis. Bisnis betul. Pertanian itu cari duit. Cari cuan Pertanian ya Pak itu ya. lautan duit. Lautan Tergantung duit tuh, kita. Atau hanya mancing kan dapat dikit. Iya. Pakai alat dong, biar duitnya banyak. Biar duit. Begitu. Betul, betul Bahkan kita ternakan itu duit sebanyak-banyaknya. Ya, Begitu. Pertanian itu sekarang bisnis, duit Bisnis, sekarang duit dan itu. cuan ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong bisnis dan cuan nih Pak, berarti kan tidak jauh dari kata wirausaha. Nah kita mau tahu dong Pak nih dari tips dan triknya dari Mbak Tiara sama Mas Rendra nih, tips dan triknya menjalani usaha pertanian ini sebagaimana? Dari Mbak Tiara dulu. Oke. Jadi seperti yang tadi segmen pertama kita udah ngobrol ya. Pertama itu kita sebagai petani itu benar tadi Pak Kabadan bilang kita harus berani mengambil resiko. Yang mana yang paling khususnya itu kita berani untuk rugi. Jangan pernah takut untuk rugi. Karena menurut saya adapun kerugian yang akan dialami itu akan terbayar berkali-kali lipat. Gitu. Oke. Jadi ketika mengalami kerugian, ibaratnya ini kita di sini kerugian turun, pas kita naik tuh bouncingnya akan tinggi. Diagramnya sangat tinggi jadinya ya. Iya, jadi tetap untuk konsistensi dan terus mengembangkan diri, keep your glass empty. Jadi kita tetap Keep your glass menerima empty, right. informasi, terus inovasi dari teman-teman kita, dari relasi-relasi kita. Jadi tips dan triknya jangan pernah merasa diri kita sudah cukup, tetap haus, tetap mencari ilmu dan jangan pernah menyerah. Itu aja sih. Dan jangan pernah menyerah. Keren Oke. itu ciri anak muda It's itu. very brilliant, right? Iya, Ya, Pak. tidak pernah Aduh. menyerah. Keren. Keren banget. Nah kalau untuk dari Mas Rendra sendiri nih, tips dan triknya bagaimana Mas? Jadi kalau memang menjadi komitmen terhadap profesi terutama pertanian itu kan tidak mudah ya. Makanya kita kalau saran saya adalah tingkatkan motivasi dulu. Jadi motivasi kita itu harus tingkatkan biar stabil Mbak, jangan Oke. naik turun gitu ya. Kalau naik turun nanti baru rugi, tadi rugi satu kali udah ngelopro kan gitu. udah loyo Pak, udah Iya, nggak mau lagi deh gitu. Ketika motivasi itu bisa kita ciptakan Oke. dengan stabil, maka komitmennya itu akan muncul. Komitmen kita terhadap pertanian, sektor pertanian itu akan mulai terbangun. Lah, ketika komitmen itulah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, karena kalau tanpa komitmen itu nggak mungkin bisa, Mbak. Tadi betul juga yang disampaikan Pak Kabadan, kita menjadi seorang wirausaha harus banyak relasi. Nah, tadi saya sampaikan kalau di sektor peternakan itu kalau pengen hasilnya banyak yang main di hilir. Tapi bisa juga budidaya dapat hasil banyak dengan akselerasi permodalan. Akselerasi permodalan itulah yang saat ini saya lakukan. Tadi saya sampaikan ke Mbak Tiara juga bahwa baru 2 hari yang lalu saya tanda tangan MOU, saya Iya, akses betul. kredit KUR tanpa agunan di Bank Sinarmas itu 1 miliar Mbak, dan tanpa agunan. Tanpa agunan, Hebat. keren banget kan itu, Pak. itu kita gunakan untuk mitra kita. Nah, itu sehingga nanti kita selain kita bisa memberdayakan orang sekitar untuk cinta pertanian, kita juga bisa menambah kuantitas produk Menambah kita. kuantitas Secara produk, tidak betul. langsung ketika kuantitas kita meningkat, maka hasil kita juga meningkat kan gitu Meningkat, ya. Betul sekali. Keren. Dan itu memotong long chain market loh. Jadi ketika ada kredit usaha rakyat yang seperti Pak Kabadan tadi bilang tuh, kita tuh petani yang kolot-kolot dulunya membutuhkan bahasanya bandar untuk menjual produknya, karena ada KUR mereka udah nggak butuh bandar lagi, mereka udah Iya. punya modal sendiri untuk menjual produknya langsung. Jadi secara tidak langsung itu juga memutus rantai yang panjang untuk pemasaran. Jadi sekarang langsung petani bisa menjual produknya nih ke pasar. Lebih cepat. Lebih cepat Jadi ya, rantai dan pasoknya untungnya nggak juga panjang lebih- lagi. Iya, Iya. gitu. Keuntungan DPM itu Mbak, Duta Petani Milenial itu kita punya track record yang jelas. Jadi Ya. kalau bank lihat nama kita Rahendra gitu ya,
Oh, Langsung. rekodnya itu ini udah menjadi Langsung poin percaya plus dia. gitu. Jadi poin plus ya. Poin plus. Makanya di situ, Mbak, bayangkan 1 miliar tanpa agunan loh. Iya, Ah, jamin itu aku bisa cuma jadi Mas Ryan petani juga nggak ya, Pak? Iya, dan- Kalau nggak jadi dan petani men- boleh nggak Pak memang- saya, Pak? Bisa, Bisa ya, Pak? kenapa tidak? Pasti bisa. Pasti Iya. bisa. Di Bank Simas di Sinarmas itu yang Oke. programnya namanya Simas Agri. Si Mas Agri. Itu yang di sektor peternakan terutama domba kayak saya, Mbak. Itu baru se-Indonesia itu baru 3. Di Tegal, Magelang, dan juga Brebes. Nah, ini punya kesempatan teman-teman yang lain Wah, ini dicatat untuk tuh. mengakses itu karena kita sudah buka pintu gerbangnya. Ini oke. satu-satunya bank swasta yang punya kredit kur cuma Sinarmas, Prof. iya. Dan itu Keren itu. dia punya Simas Agri tadi. Ya ini saling menguntungkan karena kita bisa jadi off-takernya, mereka juga kreditnya aman, mitranya kita itu jadi tidak ada lagi gali lubang tutup lubang kayak yang terjadi di petani kolonial tadi, Pak. Nggak ada lagi bandar ya. Iya, tidak ada bandar lagi yang nutupin kurnya, tetapi kita memang harapannya ini teman-teman Duta Petani Milenial itu adalah bisa menjadi off-taker bagi petani-petani yang mau memulai, terus yang sudah memulai tapi pengen mengembangkan. Betul. Nah, inilah tujuan saya kira Kementerian Pertanian untuk mengumpulkan anak-anak muda yang punya potensi, yang punya energik ya, yang sangat energik gitu ya. Maksud saya lihat Mbak Tiara ini malam-malam dari Bandung ke sini untuk sharing kan gitu. Ini Wah, ini semangatnya kan semangat luar biasa. Semangatnya luar biasa. Itu Luar ciri. biasa. Ciri dari petani milenial, ciri dari anak muda itu seperti itu. Oke, nah Pak, kalau tadi kita sempat mendengar milenial itu kan tidak jauh dari kata smart, Smart. ya Pak ya. Betul. Nah tadi sempat di-mention juga nih sama Mbak Tiara kalau ada yang namanya smart farming. Betul. Itu seperti apa sih Pak smart Ya. farming? Smart itu kan cerdas ya. Ya. Farming itu pertanian. Jadi smart farming itu berarti pertanian cerdas. Pertanian cerdas. Nah, betul. yang bisa melaksanakan smart farming itu juga adalah orang-orang smart. Siapa dia? Smart farmers. Ya. Smart Siapa farmer. dia? Petani milenial. Oke. Begitu. Nah, smart farming ya itu berarti pertanian cerdas ya. Salah satu contohnya misalnya smart greenhouse ya. Jadi rumah kaca yang smart, rumah kaca yang cerdas. Nah, pertanian itu kan memerlukan kondisi yang optimal, kondisi microclimate ya yang optimal ya. Misalkan perlu sinar matahari, ya kan? Perlu suhu yang optimal, perlu nutrisi dan lain sebagainya. Dengan smart farming, Oke. intensitas sinar matahari bisa diatur. Intensitas sinar matahari. Nah, dengan smart farming, ya, suhu ruangan itu bisa diatur. Bisa diatur. Oke. Kelembaban bisa diatur, nutrisi semua bisa diatur ya sedemikian rupa sehingga favorable. Artinya menyenangkan bagi pertumbuhan tanaman. Sehingga tanaman kalau dikasih situasi yang favorable, dia itu akan memberikan respon yang luar biasa. Responnya apa? Produksinya berlimpah, kualitasnya keren ya. Kualitasnya Begitu contoh. Kalau kita tanam buah, misalkan melon ya. Kemudian semangka, pingin manis. Iya. Unsur hara kaliumnya diperbanyak. Di dalam nutrisinya itu tambahkan lagi unsur hara kalium. Potasium ditingkatkan. Itu pasti meningkatkan rasa manis. Tapi kalau sayuran kita misalnya sayuran daun ya, kayak sawi, pakcoy dan sebagainya. Itu unsur hara nitrogen dan fosforus yang harus ditingkatkan. Itu yang saya maksud kualitas. Kualitas. Jadi bukan hanya kuantitas tetapi kualitas juga bisa Kualitasnya diatur. betul. Nah, smart farming ini sekali lagi harus dikendalikan, harus dilaksanakan oleh orang-orang smart. Ya. Siapa orang smart itu? Ya petani milenial. Petani milenial. Smart tentunya. farmers itu adalah millennial farmers. Nah, dia nanti yang mengendalikan. Kenapa? Mereka yang mengerti kok. Kalau kolonial mah susah itu mengerti bagaimana mengendalikan Bingung suhu, ya, Pak, ya, bagaimana karena mengendalikan menggunakan high nutrisi. technology Bingung juga dia. ya. Bingung nggak ngerti Oke. dia. Nah, tentu kalau produktivitasnya tinggi, kualitasnya bagus, pasti harganya juga keren. Kan begitu Mbak Tiara ya? keren. Betul, Kalau betul. kualitasnya keren, pasti harganya juga keren. Betul. Daya saing semakin meningkat, berarti kita bisa jual ke seluruh mancanegara. Ekspor namanya itu. Wah, keren sekali sih benar. Saya masih speechless juga sih Pak. Nah, kalau terkait tadi pertanian ya, Mbak Tiara, Mas Rendra gitu.
Aku mau lihat dari sudut pandangnya Mbak Tiara dulu nih, karena kan biasanya kalau pertanian itu kan identik dengan laki-laki ya Pak ya, Betul. ya Mbak Mas. Jadi kalau ketika melihat apa namanya problematikanya gitu ya, menjadi petani wanita itu sulit apa enggak sih? Dibilang sulit enggak, tapi memang tidak mudah. Karena bagaimanapun juga dari segi tenaga, wanita itu memang lebih terbatas daripada laki-laki. Yang saya alami sendiri ketika waktu saya SMP itu, saya untuk berangkat ke kebun, saya tuh nggak bisa bawa mobil, saya cuma bisa bawa sepeda. Tapi di situ, saya harus belajar lagi nih bawa mobil, bawa motor, untuk itu hitungannya off-road dan trail ya. Karena jalan ke pegunungan itu cukup curam lah gitu. Nah, memang ada keterbatasan-keterbatasan tertentu yang wanita memang harus belajar lagi lebih di sisi tersebut demi berjalannya pertanian ini gitu loh. Tapi ingat, memang tenaga wanita itu terbatas, tapi untuk kejelian, untuk lebih teliti, betul, teliti itu memang wanita pasti ada nilai plusnya dari laki-laki. Yang saya alami itu, saya jadi punya nih Mbak, saya ajak saudara saya laki-laki, kita berarti kita bersaing secara sehat, saya 1 hektar, kamu 1 hektar, di bagian di kentang ya, ini tanaman kentang. Kita lomba paling banyak produksi dan yang paling bagus produksinya. Laki-laki memang pas saudara saya itu dia rajin setiap hari ke kebun gitu. Tapi kalau saya lebih meneliti apa nih yang lagi dibutuhin sama tanaman yang saya tanam ini gitu loh. Saya benar kata Pak Kabadan tadi, sekarang tuh udah smart farming. Jadi ketika ini kayaknya harus dinaikin unsur hara A, B, C, D-nya, itu wanita tuh bisa lebih peka tuh gitu kayak gitu. Kalau laki-laki tuh yang penting kentang saya gede nih, yang penting kentang saya numbuh sih gitu. Numbuh tapi nggak jeli gitu ya, ya maksudnya kayak gitu. Tapi dia nggak lihat tuh, nggak cek tuh ke dalam. Kalau saya tuh ya, kalau kentang saya tuh pasti saya akan kulik, saya lihat ke dalamnya, yang ini sehat nih, oke saya kubur lagi. Yang ini kayak kurang ini deh gitu. Kalau laki-laki tuh nggak sampai kepikiran kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bukan perihal perempuan atau laki-laki itu sama-sama gitu lebih ya. baik, tapi akan lebih baik lagi ketika pertanian itu berkolaborasi. Karena jujur saya pribadi, saya pun dibantu oleh petani-petani laki-laki di perkebunan saya gitu, dan hasilnya juga sangat-sangat bagus gitu. Memang keterbatasan jadi petani wanita hanya di tenaga, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita hanya perlu belajar untuk lebih lagi di situ. Hanya perlu belajar untuk lebih lagi. Luar biasa kan, coba. Siapa yang nyangka petani? Saya pertama kali ketemu, ini artis dari mana? Wah, cantik banget soalnya Pak tadi juga. Saya pas ketemu Nggak kalah sama iya, betul. Pas tadi pertama Siapa kali yang ketemu nyangka gitu. petani coba? Penampilan seperti begini? Nggak ada. Iya sih Pak, betul sekali. Tapi Pak, ada nggak sih Pak program khusus nih Pak, kalau untuk para petani muda wanita, ada program khusus nggak sih Pak dari Kementerian Pertanian Pak untuk edukasinya atau bimbingannya gitu? Kalau untuk petani milenial itu relatif sama ya. Tetapi kalau untuk petani kolonial itu memang ada ya. Kita kembangkan KWT namanya ya, kelompok wanita tani. Kita bangun di mana-mana karena memang wanita itu mempunyai karakteristik yang khusus ya, dan itu yang harus kita manfaatkan secara maksimal. Tadi Mbak Tiara kan menyampaikan dalam hal kejelian, dalam hal perawatan. Ya, siapa yang tidak tahu kan, makhluk yang paling pinter merawat bayi ya wanita pasti. Kenapa? Dia itu hatinya sensitif. Ya. Begitu gitu kan? Bayi kita misalnya menangis gitu ya. Kalau wanita pasti tahu sebabnya. Pasti tahu, dia tahu. Pasti tahu itu langsung set gitu, selesai. Coba bapak-bapak bingung ini kenapa ini? Nggak bisa diem ya? Sama tanaman juga begitu. Ini ada apa nih gitu kan kalau tanaman ibu-ibu coba gitu. tadi kan udah disampaikan, wah ini tanaman ini maunya apa sih? Sampai diperhatikan. Sedetail itu Pak? Sedetail itu. Oh ternyata unsur hara ini yang perlu ditambahkan lagi. Laki-laki belum tentu tahu. Disangkanya semua unsur hara diperlukan, padahal tidak semua. Mungkin ada sedikit yang harus ditambahkan lebih dari yang lain. Wanita yang lebih tahu. Apalagi kalau ke kualitas. Wanita memang nomor 1 dong. Dia yang paling jeli itu. Dia dari segi bentuk aja, dari segi tekstur. Apalagi dalam hal pengemasan. Yang bisa mengemas cantik ya produk-produk pertanian kita, terutama sayuran. Itu ibu-ibu. Saya lihat di Taiwan, ya, di Belanda, di Perancis. Packaging itu, ibu-ibu semua itu cewek-cewek semua. Iya benar-benar Pak. Luar biasa. Kenapa? Karena memang outputnya cantik-cantik, rapi-rapi gitu ya Pak ya? Itu laki-laki nggak bisa yang kayak begitu. Yang penting cepet kan kalau Yang penting gitu kan. cepet dan abrag lah kalau gitu. Abrag tahu nggak? Abrag itu apa ya? Abrag itu kasar.
kasar. Jadi nggak jadi seperti nggak menarik, nggak cantik begitu. Jadi kalau perempuan itu cantik. Dan yang paling ini lagi saya luar biasa itu ya. Di luar itu ternyata itu yang olah tanah, yang tanam. Itu perempuan kayak Tiara gini. Wah, berarti Saya sudah juga tidak ada keterbatasan gender lagi ya, udah Pak, nggak ya? ada urusan gender itu. Kenapa? Semua peralatan pertanian dibikin otomatis. Jadi tidak ada pertanian lumpur, kotor, dekil itu enggak. Semuanya otomatis. Semuanya yang otomatis. Keren mengendalikan cewek-cewek cantik seperti Mbak Tiara. Iya. Oke, baik Pak, tadi gak terasa ya, kita perbincangan kita ini sangat-sangat edukatif, sangat menarik, kemudian kita merubah mindset dari para milenial kalau bertani itu sebenarnya tidak kotor dan cuan. Nah, untuk closing segmennya nih, aku mau dengar dari Mbak Tiara dulu ya Pak ya. Dari Mbak Tiara, closing segmennya dong untuk para sobis yang ada di rumah. Untuk para sobis di rumah, lihatlah output yang sudah disupport oleh Pak Kabadan dan Kementerian Pertanian, yang mana saya bertani itu benar sudah tidak kotor lagi dan sangat cuan. Sampai saat ini saya tidak pernah merasa kekurangan untuk menghidupi dan menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar. Jadi pertama dan terakhir dari saya untuk jadi petani itu harus berani mengambil resiko dan jangan mudah menyerah. Harus berani mengambil resiko dan jangan mudah menyerah, itu dari Mbak Itu Tiara. kata kuncinya, Oke. keren. Nah, kalau dari Mas Rendra nih Mas, bagaimana closing segmen ini Mas? Oke, mungkin kalau dari saya ini untuk pesan untuk anak-anak muda yang mungkin saat ini belum dapat pekerjaan, masih bingung mau cari kerja di mana-mana, sektor pertanian jawabannya gitu ya. Sektor pertanian jawabannya. Dan jangan beranggapan pertanian peternakan itu hanya simpanan lagi, hanya kewajiban tadi, tetapi memang kita bisa mendapatkan cuan yang sebanyak-banyaknya dari pertanian ini. Dan saya sendiri Mbak Rafita, saya sampai berani sama calon mertua saya itu menyampaikan bahwa profesi saya itu petani karena Wah, ini keren sekali ya. Jadi benar-benar tidak ada yang Luar namanya malu biasa lagi menjadi itu. petani ya. jadi nggak usah malu Mbak jadi petani. Makanya saya kemana-mana tulisannya Agriculture. Ya, Keren memang, sekali Mas Rendra. saya salah satu untuk menciptakan komitmen tadi adalah pakaian saya semuanya berbau tulisan peternakan pertanian. Semuanya, tidak ada yang merek-merek di mall. Ini sangat totalitas sekali ya Mas Rendra ya. Intinya Oke. pertanian itu maju, modern dan keren tentunya. Pertanian itu maju, modern, dan keren. Baik, tadi kan kita sudah mendengar closing segmen dari Mbak Tiara dan Mas Rendra ya Pak. Kalau dari Bapak dong Pak, boleh Pak closing segmennya? Indonesia adalah negara agraris. Ya. Jadi kalau kita terjun di sektor pertanian pasti untung. Wah, sangat ini Ya. ya. Kalau nggak untung berarti ada manajemen yang nggak beres. Itu yang harus diperbaiki. Pasti untung. Pasti cuan ya Pak. Pasti cuan, duit ya. Banyak sekarang petani milenial yang sudah tidak minder lagi sebagai petani, contohnya Rendra. Kenapa? Duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, berarti kan gula banyak, itu semut-semut itu akan berdatangan dengan sendirinya. Bunga-bunga desa itu, langsung mengelilingi dia. Kenapa? Duitnya banyak. Duit ya Pak ya, betul. Begitu. Jadi memang bertani itu selain melatih kemandirian, kemudian juga keren banget juga, dan setelah itu juga para milenial ini selain keren, kemudian melatih kemandirian, yang utama tadi adalah apa Pak? Cuan. Wah, jadi sesuai dengan tema kita hari ini ya kan, petani milenial, cuan, keren, mandiri. Wah, terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Mas Rendra, terima kasih Mbak Tiara. Nah, untuk Sobis, tadi kita sudah lihat kan apa saja yang telah diberikan kepada yang diberikan Mbak Tiara, pengetahuannya Mas Rendra, kemudian Bapak, jadi jangan takut lagi untuk jadi petani milenial. Oke, kita jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan dulu dari band kita, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah! Beragam-ragam doa bersita-sita di hitam manusia. Malasing-lasing doa gopangi doa biganop-ganop joma. Amoral hagabe ona sama
asal mata barita goana tahe Alusia Vitora, Alusia Vitora, Alusia Vitora, Alusia Vitora, Alusia Vitora, Alusia Alusia Vitora, Alusia Vitora, Alusia Vitora, Alusia Vitora, Alusia Vitora, Alusia Sa Jojo Yumonai Promi Sabapara Samura Mura Mura Keke Samura Mura Mura Keke Sa Jojo Yumonai Promi Sabapara Samura Mura Mura Keke Samura Mura Mura Keke Kuserai kusase right 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 Kuserai kusase right 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 Imamgo mikimye kasore kasaso